Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ba'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya alhamdulillah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita sampaikan, kita haturkan, kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan pertolongannya, hanya dengan takdirnya kita hari ini dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita. Semoga semua yang hadir hari ini dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin. Semoga kehadiran kita hari ini menjadi bukti syukur kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah berkenan menambahkan nikmatnya untuk kita semuanya. Yang sehat semakin berkah umurnya, yang sakit semoga segera diangkat sakitnya oleh Allah, dan semoga kita semuanya mendapatkan ilmu manfaat yang kelak semakin mendekatkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmatullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Arba'in Nawawi, satu kitab yang sudah tidak asing di telinga kita, yang penuh dengan mutiara-mutiara yang sangat indah untuk menambah khazanah keilmuan kita, untuk menambah kedekatan kita kepada pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah, kali ini kita sampai pada hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa shaum ramadan. Rawahu Tirmidzi wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi beliau adalah putra dari siapa? Sahabat Umar radhiyallahu an. Nama kunyahnya Abu Abdurrahman. Nama aslinya Abdullah bin Umar. Beliau termasuk salah satu sahabat Nabi yang belajar langsung kepada Nabi, itu usianya masih sangat muda. Jadi kebiasaan saat itu para sahabat-sahabat senior itu menitipkan, menyerahkan putra-putrinya untuk langsung belajar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bapaknya juga belajar ngaji, ibunya juga, putra putrinya juga langsung diajar oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini menjadi sunnah para sahabat Nabi ya, yang pasti kita ikuti. Jadi kalau kita ngaji, mestinya tidak hanya kita yang ngaji, istri juga ngaji, putra putri juga ngaji. Kenapa? Karena ibarat sepeda itu pedalnya kanan dan kiri, harusnya seirama. Satu keluarga harusnya seirama. Jangan sampai bapaknya saja yang ngaji tetapi ibunya tidak ngaji, atau putra putrinya nggak ngerti ngaji, naudzubillah. Maka ini menjadi salah satu contoh dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Muslim. Hadirin Allah, dalam pembahasan hadis ketiga ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran ya. Kami tuliskan di dalam makalah itu paling tidak ada 8 yang bisa kita ambil, satu pelajaran penting dari hadis ketiga dalam kitab Arba'in Nawawi ini. Yang pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW menyamakan Islam dengan bangunan yang kokoh dan tegak di atas tiang-tiang yang mantap. Hadirin, Rasulullah menggambarkan Islam itu seperti bangunan, seperti bangunan yang kokoh, yang tegak di atas tiang-tiang. Jadi gambarkan seperti bangunan dan masing-masing ada tiang-tiangnya. Beliau menyebutkan tiangnya ada 5. Maka barang siapa yang mengokohkan tiang-tiangnya, maka aman bangunan itu. Tetapi ketika tiang-tiang itu rapuh, maka akan sangat mudah roboh. Jangankan kena gempa bumi barangkali, mungkin kena angin sepoi-sepoi sudah ambruk. Jangankan kena tsunami, ya kan? Hujan rintik-rintik sudah ambruk. Maka inilah bangunan Islam kita. Kita perlu merenungkan di situ. Apakah bangunan Islam kita ini sudah kokoh ataukah belum? Dan seandainya belum, masih ada waktu untuk kita memperkokohnya. Ujian pasti akan datang dalam kita menjalani atau dalam kita mempertahankan Islam ini. Misalkan ada tiang namanya sholat. Seberapa kuat tiang kita yang sholat ini? Kadang sholat kita masih angin-anginan. Kalau tanggal muda semangat, kalau tangan sudah mulai puluhan maka ini berarti nggak kokoh gitu ya. Atau kalau hujan gerimis saja sudah libur ke masjid, berarti lagi-lagi kurang kokoh. Mari kita cek, karena ternyata baginda Rasul menggambarkan Islam ini laksana bangunan yang memang merupakan dengan tiang-tiang tadi, dan 5 tiangnya. Ketika tiang-tiang ini kokoh, maka bangunan itu akan kokoh. Namun ketika tiang-tiang ini rapuh, maka membahayakan. Masjid ini misalkan
Kalau tiang-tiangnya rapuh, pasti tidak ada yang berani di sini. Khawatir nanti kalau ada angin sudah ambruk. Sama, ketika Islam kita ini belum begitu kuat, membahayakan, bahaya istrinya, bahaya anak-anaknya, bahaya. Kenapa? Karena dia sendiri nggak kokoh, sangat berbahaya sekali. Makanya hadirin, ini merupakan satu hikmah yang pertama, ya. Mari kita renungkan bagaimana bangunan Islam kita, sudahkah tiang-tiangnya kokoh atau belum? Jika belum, kita berkuat, terus mencari ilmu, terus berkokoh. Kemudian hadirin, yang kedua adalah pernyataan tentang keesaan Allah dan keberadaannya. Membenarkan kenabian Muhammad SAW merupakan hal yang paling mendasar dibanding rukun-rukun yang lainnya. Hadirin Allah, hikmah yang kedua adalah ini merupakan satu pernyataan tentang keesaan Allah, di mana pilar pertama adalah syahadat yang kita sampaikan, yang kita persaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Para ulama menjelaskan komponen syahadat la ilaha illallah adalah dimulai dengan menafikan tidak ada Tuhan sama sekali, tidak ada lagi Tuhan sama sekali, illallah, kecuali hanya Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak Tuhan kecuali hanya Allah. Jadi kalau orang sudah bersyahadat dengan sebenarnya, mestinya sudah tidak ada lagi Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau ada Tuhan selain Allah, berarti syahadatnya belum benar, masih menuhankan hawa nafsu, masih menuhankan jabatan, masih menuhankan harta benda. Loh, bagaimana kita menuhankan harta benda? Sangat bisa. Hadirin, kadang kita kalah, ya, kita mengalahkan Allah dengan harta. Orang jujur misalkan, kadang-kadang diuji oleh Allah Ta'ala kejujurannya dengan harta. Di kantor jujur, kemudian mulai diming-iming, gimana mas 10 juta? Enggak. Bener enggak mau? Enggak. 20 juta? Enggak. Kalau 30? Sebentar, istikharah dulu. Hadirin, tentu ini suatu yang keliru. Karena ketika memang nilai-nilai Allah melarang sesuatu, haram ya haram. Jangan haram menjadi setengah haram gara-gara ada sesuatunya. Disinilah syahadat kita diuji oleh Allah Ta'ala. Maka ketika kita memahami pilar pertama ini adalah bahwa pernyataan tentang keesaan Allah dan keberadaannya, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Hadirin, kalau kita membahas makna kalimat la ilaha illallah, maka paling tidak ada 3 hal yang harus kita ketahui. Pertama adalah Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta ini. Maka ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. La khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan alam kecuali hanya Allah. Maka bagi seorang muslim, ketika dia menganggap ada yang bisa menciptakan selain Allah, maka jadi syirik dia. Ada yang menciptakan selain Allah, maka dia sudah jatuh pada syirik. Kenapa? Karena la ilaha illallah, maknanya tidak ada pencipta kecuali hanya Allah.
Saya sering ngajak berpikir pada jamaah sekalian ya. Bagi mereka yang masih ragu-ragu tentang keberadaan Allah, saya berpikir, diri kita ini yang ciptakan siapa? Allah. Iya, kita ciptaan Allah. Bahkan di dalam surat Waqiah itu kan kita ditantang ya, diparingi tantangan oleh Allah Ta'ala. Jika kita termasuk orang yang ragu-ragu, afara'aitum ma tumnun, kamu lihat tuh janin yang dalam perut istri kalian itu, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, apakah kamu yang menciptakannya ataukah kami, kata Allah. Hadirin, kita diberikan satu tantangan di situ. Kalau kita kurang percaya dengan adanya Allah, kita cek anak-anak kita. Anak-anak kita itu pasti bukan buatan kita, juga bukan buatan pabrik. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, kamu yang membuatnya ataukah kami, kata Allah. Jelas Allah yang menciptakan. Maka ketika kita melihat anak kita yang dalam perut istri kita bukan buatan kita, maka kita sama, kita juga bukan buatan orang tua kita. Kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin tidak kira-kira Pak kalau kita ini buatan Allah? Yakin ya? Harus yakin. Sekarang kita beri tantangan lain. Kalau kita yang menciptakan Allah, sekarang Allahnya kita dengan yang menciptakan hewan-hewan itu sama betul? Sama betul? Sama ya? Sama. Hewan itu yang menciptakan bukan kita, tapi siapa? Allah. Pertanyaan saya, Allahnya yang menciptakan kita dengan Allah yang menciptakan hewan sama bukan Pak? Sama. Apa buktinya coba? Apa buktinya? Boleh ya, saya ajak berpikir ini. Kenapa? Biar tambah yakin bahwasanya Allah hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Hadirin, apa buktinya coba? Kalau Allah yang menciptakan kita dengan yang menciptakan hewan-hewan itu sama. Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, saya kasih fotokopian. Hadirin, salah satu bukti yang nyata adalah kenapa? Harmonisasi kita dengan alam. Bayangkan, kalau kambing itu punya Tuhan sendiri, kalau sapi juga punya Tuhan sendiri, pasti Pak, tidak mau dia jadi korban. Dia protes sama Tuhannya. Tuhan, mosok mulai biyen kalah sama manusia terus-terusan. Mosok kita jadi korban terus, mau ganti. Betul tidak? Ternyata tidak. Ternyata sampai hari ini hewan, tumbuhan, alam semesta ini ternyata semuanya dalam harmoni. Ketika Allah menjadikan mereka sebagai hewan yang disembelih sebagai kurban, maka sampai hari ini tidak ada yang ingin giliran sama manusia, tidak ada yang protes. Hadirin Allah, sama Tuhan kita dengan yang menciptakan alam, menciptakan hewan, tumbuhan sama, menciptakan alam semesta juga sama. Bahkan kalau ada Tuhan selain Allah, maka la fasadata, akan hancur. Hadirin, ini perlu kita refresh ya. Jangankan penguasa alam ini ada dua Pak, RT saja, maaf, RT saja, kalau ada dua orang, gimana Pak jadinya kira-kira? Nggak jadi RT ya? Yang satu ngajak kerja bakti, yang satu ngajak tidur. Nggak jadi dandanan.
Maka apalagi kemudian yang lebih gede, apalagi alam semesta ini. Disinilah hadirin kita perlu menyadari bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah Ta'ala. Kemudian apa yang kedua? Allah yang memberikan rizki kita. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Maka ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang memberikan rizki kecuali hanya Allah. Hadirin, ciptaan Allah sangat banyak jumlahnya. Banyak jumlahnya. Mulai dari yang gede, yang kelihatan besar ya, sampai yang kecil. Hewan yang gede, gajah, mungkin unta, sapi. Yang ada kecil lagi, mungkin ayam. Yang paling kecil, yang jumlahnya tidak hanya ribuan pak, jutaan, baik macamnya, jenisnya, dan lain sebagainya. Maka kalau yang menciptakan ini sekian banyaknya, sedangkan yang memberikan rizki orang lain, pasti nggak akan bisa pak. Maka akal kita mengarahkan bahwasannya yang memberikan rizki pasti dia yang menciptakannya, dan hanya Allah yang mampu memberikan rizkinya. Kenapa? Karena ketika memberikan rizki itu harus tahu kebutuhannya. Kita misalkan berikan rizki hewan-hewan, mungkin masih bisa kita yang kelihatan ini, yang nggak kelihatan. Maka sungguhnya la ilaha illallah mana adalah tidak ada yang memberikan rizki kecuali hanya Allah. Hadirin rahmatullah, itu diantaranya ya. Jadi balik pada tema kita, bahwasanya pilar pertama adalah penyataan tentang tauhid dan membenarkan kenabian Muhammad SAW. Artinya ketika kita menyatakan diri sebagai tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah, maka yang kita ikuti adalah beliau Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin, respon atas seruan Nabi dalam surat An-Nahl ayat 36, kami sampaikan di sana. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul. Hadirin, dalam hadis jelas ketika merespon seruan Nabi, ternyata manusia terbagi menjadi dua. Ada yang kemudian taat menyembah hanya kepada Allah, tapi ternyata ada yang tersesat. Maka dalam kaitan ini hadirin, kita sangat berharap kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, termasuk orang-orang yang mengikuti seruan Rasulullah untuk hanya menyembah pada Allah dan menjauhi taghut. Hadirin Allah, apa itu taghut? Taghut adalah ma siwallah, apa yang selain Allah. Ya dunia, ya harta, itu ma siwallah. Maka kemudian ketika ani abudullah wajtanibut taghut, sembahlah hanya Allah, yang lain singkirkan. Hadirin, dalam pembahasan kita Riyadhus Shalihin itu ada pembahasan ketika keikhlasan niat. Itu ada syarahnya, bahwa niat itu ketika bercabang itu bisa mengurangi keikhlasan seorang. Pernah nggak kita mengalami ya, niatan kita ini double. Sholat itu karena Allah, tapi ada tambahan karena yang lain.
Ngalami tidak gitu? Sholat karena Allah, tapi plus karena mungkin sungkan mertua, mungkin sungkan tetangga. Ada cabang di sini. Pernah badan ngalami gitu Pak kira-kira? Pernah ya? Ngaji, ada plusnya masihan, kesana kemari. Hadirin, apakah itu membatalkan niat? Dalam syarah jelaskan itu tidak, tetapi mengurangi kualitas niat kita. Maka ketika sekarang ini misalkan kita belum bisa murni karena Allah saja misalkan, masih ada kepingin yang kesana kemari, jalankan terus saja. Jangan kemudian kita tidak berangkat. Mas, kok ke masjid masih nata niat Ustaz? Sampai kapan? Sampai kapan? Mas, kok nggak berani azan? Wah, nanti riak saya. Ya namanya azan ya harus yang keras. Azan khawatir riak, terus pelan-pelan. Nggak jadi azan, bisik-bisik namanya. Namanya azan yang keras. Jadi khotib Jumat kan memang keras. Khotib Jumat pelan-pelan, bukan khotib Jumat akhirnya jadi nanti. Dari hati ke hati jadi nanti itu. Artinya memang inilah aturannya gitu ya. Maka ketika kita belum bisa memurnikan misalkan karena ada niatan yang lain, para ulama menasihatkan jalankan terus. Nanti seiring dengan waktu kita mohon pada Allah Ta'ala agar mengikhlaskan hati kita, niatan kita hanya karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, selalu menegakkan sholat dan menunaikannya secara sempurna dengan syarat rukunnya, adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya, agar dapat memberikan buahnya dalam diri seorang muslim, yaitu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, karena sholat mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Hadirin, pilar yang kedua di dalam Islam adalah menegakkan sholat dengan sebenar-benarnya. Sholat ketika dikerjakan dengan sebenar-benarnya maka akan menjadi pemicu agar kita terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 ya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqul azim. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hadirin rahmatullah, pilar kedua ini akan tampak hasilnya, yakni terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Kapan? Jika benar-benar kokoh. Hadirin, sholat itu bisa menjadikan seorang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kapan? Ketika dia kokoh. Kokoh dalam arti waktunya, tidak molor-molor. Kokoh dalam arti terpenuhi syarat rukunnya. Maka mari kita cek sekarang diri kita ini dengan pilar kedua ini. Kalau ada orang STMJ, apa STMJ itu Pak? Kenapa? STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Ya, ada begitu ya STMJ. Maka berarti nggak kokoh ini, sholatnya kurang kokoh masihan. Kok bisa sholat iya, maksiat jalan? Pasti dia nggak beres gitu. Sholat aktif. Kalau sholatnya benar, pasti akan terkikis keinginan-keinginan jeleknya ini. Kenapa? Karena ketika sholat dia itu nyambung sama Allah. Nyambung sama Allah. Ketika nyambung sama Allah itu tumbuh satu kesadaran untuk meninggalkan perbuatan yang keji dan mungkar. Hadirin rahmatullah, maka dari itu ayo kita cek sama-sama pilar kedua ini diri kita seperti apa ya.
Jadi memang kita ngaji ini kan sambil kita benahi ya. Pilar kedua ini kira-kira saya pernah Pak menyampaikan satu materi tentang sholat itu harus tumakninah, kan gitu, harus tumakninah. Tumakninahnya Rasulullah itu pernah digambarkan dalam satu hadis itu sama antara kana ruku'ahu, adapun rukuknya beliau, wa'tadilahu dan i'tidalnya, sujudnya, duduk dan antara sujudnya itu ternyata qariban minas sawa, hampir sama panjangnya. Jadi lamanya rukuk, sujud, i'tidal sama duduk dan antara sujud itu qariban minas sawa. Ini persaksian dari sahabat. Rasulullah itu panjangnya hampir sama. Apa namanya? Lamanya rukuk, sujud, i'tidal sama duduk di antara dua sujud. Coba sekarang kita bandingkan Pak. Doa yang paling panjang di antara tadi rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, yang paling panjang yang mana doanya? Duduk ya, duduk di antara sujud paling panjang. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani ya. Maka kita ukur saja sujud kita, rukuk kita, idul kita itu apakah masih sama dengan itu? Enggak. Kalau ternyata lebih pendek dari itu, sekurang-kurangnya kurang sesuai dengan hadis yang ini. Saya pernah ingatkan begitu Pak kepada jamaah di satu masjid ya. Apa yang terjadi? Langsung tidak diundang lagi Pak. Ada yang komentar, terus baca apa Ustadz? Masa rukuk sujud sunyi itu baca apa? Loh, yang baca itu kan doa rukuk sujud kan sudah jelas. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, atau subhana rabbiyal azim, tergantung versi hadis yang kita pakai. Subhana rabbil a'la atau subhana rabbil a'la wa bihamdih, tergantung versi hadis yang kita pakai. Itu kita baca. Apakah boleh diulang-ulang? Boleh diulang-ulang. Dalam fikih sunnah itu diulang sampai 10 kali. Jadi nggak hanya 3 kali Pak bacanya, bisa berkali-kali. Bahkan kalau kita merujuk pada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang asbabun nuzul dari surat An-Nasr itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Menurut keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini turun adalah sebagai tanda dekatnya ajal baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan sejak turunnya ayat itu, Rasulullah itu menambahkan doa ketika rukuk dan sujud, ditambahkan doanya Pak. Makanya ini jadi dalil untuk kita yang sudah semakin hari semakin sepuh. Kita tidak ada semakin muda, tidak ada Pak. Semakin sepuh kan, sama. Maka ayo ikuti ini. Tambahkan di dalam doa rukuk sujud kita, tambahkan apa? Kalau dalam hadis itu dijelaskan ada 2 versi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi kalau kita rukuk sudah baca tadi sudah beberapa kali, tambahkan lagi Pak, perpanjang. Kenapa? Karena ternyata baginda Rasul seperti itu. Ketika usia semakin mendekati ajal beliau, ditambahkan rukuknya semakin panjang, sujudnya semakin panjang. Makanya mestinya kita semakin hari semakin seperti itu, bukan semakin pendek kan? Apalagi balapan ya. Na'udzubillah. Baik. Yang keempat,
wajib mengeluarkan zakat dari harta orang kaya, dan syarat-syarat wajibnya zakat sudah ada pada mereka, lalu memberikannya kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan. Hadirin, pilar yang berikutnya, yang ketiga, yakni adalah membayarkan zakat. Kita kadang-kadang mungkin sudah tahu zakat itu, tapi yang kita tahu kebanyakan zakat fitrah. Saya pernah memberikan satu materi ke satu instansi yang orangnya educated Pak, orangnya pinter-pinter lah, educated ya, nggak ada yang nampak biasa-biasa. Ketika saya sampaikan masalah zakat, ternyata mereka nyampaikan, saya tanya, Pak tahu zakat? Oh tahu. Seperti apa zakat Pak? Nyampaikan. Beliau balas, oh yang 2,5 kilogram beras itu kan, katanya gitu kan. Berarti nggak ngerti. Yang tahu zakat fitri, zakat fitrah, belum tahu zakat mal. Padahal yang dimaksud di dalam rukun Islam ini tidak zakat fitri saja, tapi zakatul mal. Maka ketika pilar namanya zakat ini belum dilaksanakan, ya pasti belum sempurna. Makanya hadirin, kita perlu belajar zakat. Misalkan zakatul mal, zakat harta itu diantaranya adalah dari perdagangan, persewaan. Kita mungkin punya perdagangan, maka ada hitungannya sendiri. Gimana cara ngitungnya? Dihitung setahun haulnya. Nisabnya adalah 85 gram emas setara. Jadi kalau kemudian kita dalam setahun berdagang, bisnis, hitung. Gimana cara ngitungnya? Hitung semua modal plus semua keuntungan dikurangi utang jatuh tempo. Nah, kalau masih lebih dari nisab, wajib keluarkan zakatnya. Berapa kadarnya dikeluarkan? 2,5%. Ada orang bisnis misalkan jualan apa Pak? Jualan sembako misalkan, sembako. Modal berapa? Dulu punya modal misalkan 10 juta misalkan. Kemudian setelah setahun berkembang ternyata uang itu menjadi 55 juta misalkan. 10 juta berupa cash, yang lainnya berupa barang. Total setahun. Oh iya, totalnya 55 juta misalkan. Kemudian ada nggak utang jatuh tempo dalam tahun itu? Oh tidak ada. Ke supplier harus bayar ini, bayar itu, bayar ini. Oke, bayar berapa? 5 juta. Berarti 55 dikurangi 5, 50 masihan. Oke, 50 berarti. Nah, harga emas saat itu berapa? Kalau harga emas masih rata-rata misalkan 500.000, 82 gram berarti 42,5 juta. Nah, berarti masih lebih dari nisab, wajib mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Hadirin, Allah memberikan kita mudah sebenarnya. Zakat itu sangat murah. Bayangkan, yang diwajibkan mengeluarkan hanya berapa? 2,5%. Itu kan artinya dari 100% yang dikeluarkan hanya 2,5%, yang di saku kita masih berapa Pak? 97,5%. Kalau kita punya uang 1 juta, 1 juta dikeluarkan berapa? 25.000, ya kan? 25.000. Yang keluar 25.000. Yang di saku kita berapa Pak? 975.000. Besar mana Pak? Yang dikeluarkan apa yang di sini? Ya kan? Itu anak TK saja paham kan? Tapi masalahnya ternyata liciknya iblis. Liciknya iblis Pak. Yang kelihatan di mata itu bukan yang 975.000 Pak. Sing ketok-ketokan itu malah yang selawe ebunya tadi. Akhirnya mikir, wah, mang jangan dizakat nilai utuh gitu. Ini gangguan, ini kita ditipu oleh iblis sehingga tidak melaksanakan pilar yang namanya zakat.
Tips pengembangan harta. Ya, hadirin, ini ada, kalau panjenengan ingin mengembangkan harta, ini ada tipsnya, Pak. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah menggambarkan kepada kita bahwasannya kalau harta ingin berkembang, tidak hanya 2 kali lipat, Pak. Tidak hanya 5 kali lipat, tapi jadi 700 kali lipat. Kalau nabung di bank, ada nggak, Pak, yang nabung 1 juta terus jadi 700 juta, ada Pak? Kalau ada, saya kasih nomor teleponnya, Pak, berapa? Bayangkan, ini 1 jadi 700 kali, luar biasa, Pak. Investasi model apa ini coba? Makanya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadirin, suatu ketika pulang membawa barang dagangan, itu kemudian mau didagangkan. Orang-orang sudah berebut ingin membeli barangnya beliau. Ada yang 2 kali memberikan keuntungan 1,5 kali lipat, artinya diberikan kulaan 10 juta gitu ya, mau dibayar berapa? 15 juta. Lo tanya lagi, ada yang lebih tinggi nggak? Ada yang berani lebih tinggi nggak barang saya? Ada yang ngajuk lagi, oke, saya bayar 2 kali lipat, kulaan 10 juta dikasih 20 juta gitu lah kira-kira. Ada yang lebih tinggi nggak gitu? Nggak ada yang ngacung, Pak, diem semua. Ayo, ada yang lebih tinggi nggak? Nggak ada. Kalau gitu saya nggak berikan pada kalian. Wah, orang belum, emang berikan pada siapa? Maka ada yang lebih tinggi sama kita? Ada. Siapa? Allah. Allah menjanjikan 1 kali diberikan 10 kali lipatnya, bahkan 1 kali dilipatkan dengan 700 kali lipatnya. Akhirnya gimana? Barang itu diberikan pada fakir miskin oleh beliau. Kira-kira kalau kita dagang begitu nggak, Pak, kira-kira, Pak, ya? Lelang rumah misalkan, ayo ada yang berani 100 juta, berapa? 100 juta. Ada lagi? Nggak ada. Sudah, kasihkan fakir miskin aja gitu. Hadirin Allah, ini luar biasa. Artinya memang inilah cara menggandakan uang yang benar itu di situ sebenarnya. Dengan cara apa? Yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah, maka fayudhaifahu lau ad'afan katsira. Allah memberikan balasan berlipat ganda. Masuk Isya sudah ya? Sudah. Belum adzan? Sudah. Pas adzan ya. Baik. Hadirin, kita selesaikan sedikit lagi. Nomor 5, wajibnya menunaikan ibadah haji dan puasa. Jelas tadi ya. Ini pilar yang ke-5 adalah ke-4 dan 5, yaitu adalah puasa Ramadan dan ibadah haji ketika kita mampu. Kemudian adanya keterkaitan rukun Islam satu sama lain. Jadi rukun Islam ini keterkaitan, hadirin, satu sama lainnya. Artinya tidak bisa dipisah-pisahkan. Bahkan dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjadikan menggandengkan antara perintah sholat dan zakat. Itu jadikan satu, Pak, dalam rangkaian ayat ini, yang konon jumlahnya lebih dari 70 kali, Pak, jadikan satu. Ya, ini untuk mengakhiri penjelasan saya. Saya kasih gambaran gini, Pak. Kalau orang diberikan kan begini, perintah itu al-aslu fil amri lil wujub. Perintah, dasar perintah itu adalah wajib. Artinya kalau ada perintah dalam Al-Quran, itu berarti hukumnya wajib. Oke. Kalau ada perintah dalam Al-Quran, pasti hukumnya wajib, kecuali ada indikasi lain yang meringankan. Sekarang gini, Pak, kalau diperintah sekali, itu hukumnya apa? Wajib. Misalkan jenengan, Pak Sugeng misalkan ingatkan panjenengan, Mas Lukman besok rapat, penting. Berarti apa hukumnya? Penting, ya kan? Kemudian malam ketemu di masjid, jauh lagi, Mas, jolali besok rapat tuh. Berarti apa, Pak, ini? Sangat penting ya, sampai dua kali ingatkan ya, sangat penting. Kemudian ternyata malam pas melean ketemu di pos, diingatkan lagi, Mas Lukman, jolali lu besok rapat. Sampai 3 kali. Apa artinya, Pak, namanya, Pak?
penting pol gitu ya, penting pol. Terus subuh Pak, habis jamaah subuh ketemu lagi, dia lagi Mas lali lho, rapat dia. Apa artinya Pak itu? Sangat penting sekali, iya. Kalau sampai 5 kali diingatkan Pak, apa namanya? Pawan tawing pawol gitu ya. Maka sekarang bayangkan Pak, kalau kemudian perintah itu diulang sampai 70 kali Pak, itu apa namanya Pak? Hah? Apa namanya Pak? Suwat pawan tawing pawol gitu ya. Susah nulisnya kan? Maka ketahuilah dalam Al-Quran perintah ada yang diulang-ulang sampai 74 kali. Apa itu? Perintah sholat. Maka hati-hati dengan sholat Pak. Kalau kita membahas satu perintah saja kita nyelewat, maaf naudzubillah, itu Allah menjadikan ancaman neraka. Bayangkan yang perintah yang diulang 74 kali, apa yang akan terjadi ketika nyelewat dalam hal itu. Yang kedua adalah perintah zakat. Jadi sholat sama zakat ini diulang Pak sejauh itu, sebanyak itu. Maka hati-hati. Dimensi pada Allah ibadahnya, dimensi masyarakat harus seimbang. Karena sholat adalah dimensi vertikal, kemudian zakat dimensi horizontal. Hubungan kita dengan tetangga kita, dengan fakir miskin, pedulilah. Sholat selesaikan dengan baik, hubungan dengan masyarakat kita hubungan dengan baik. Semoga manfaat bagi sahabat hari apa yang kita bahas dari hadis ketiga dalam kitab Arba'in Nawawi ini. Semoga menjadikan hikmah untuk kita semuanya, dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin sesuai dengan contoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Demikian akhir kalam, kalau mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.